warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas TRPL 1D. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Mas Ahmad Sedi Wardana serta rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif dari kelompok 1 kelas 1D TRPL. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin. Saya dari kelas 1D TRPL kelompok 1. Saya Muhammad Rizal Ramadan dari kelas 1D TRPL. Perkenalkan, nama saya Maulana Nur Faisy Anugrah dari kelompok 1 kelas 1D TRPL. Nama saya Muhammad Lili Lagil dari kelas 1D Prodi TRPL kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah proyek PBL rancangan kami yang berjudul Proyek Perancangan Aplikasi dan Database Sistem Aplikasi Pencatatan Transaksi Counter Aldisel berbasis website. Dan kami di sini akan menjelaskan tentang yang pertama adalah latar belakang dan permasalahan yang dihadapi, dua solusi, dan ketiga demonstrasi website. Baik, tanpa menunggu waktu yang lama, kita langsung saja ke penjelasannya. Latar belakang dan permasalahan yang dihadapi oleh mitra kami yaitu penggunaan kertas untuk mencatat dan pembukuan transaksi di counter Aldisel yang seperti kita tahu itu dapat menyebabkan tidak efisiensi, risiko kesalahan dan ketidakakuratan yang lebih tinggi dan juga memakan waktu tenaga yang lebih banyak. Solusi yang ditawarkan kepada mitra kami yaitu yang pertama adalah penggabungan transaksi ke dalam satu tempat tanpa menggunakan kertas terpisah. Yang kedua adalah akurasi dan keakuratan data yang lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah efisiensi penyimpanan data tanpa memerlukan ruang fisik. Dan keempat, penghematan waktu dan tenaga dalam pencatatan transaksi. Kelima, kemudahan dalam analisis dan pelaporan data. Di sini saya akan mendemonstrasikan web kami yaitu sistem pencatatan transaksi counter Aldisel. Oke, kita langsung saja. Di tampilan awal terdapat halaman login yang akan mengarahkan kita menuju ke dashboard. Oke, kita dahulu 1 2 3. Oke. Dalam tampilan dashboard terdapat beberapa tabel yaitu transaksi harian, daftar pegawai, daftar produk, transaksi penjualan, transaksi perkulakan, transaksi lainnya, dan supplier. Dalam semua tabel berikut kita bisa menambahkan, mengupdate, atau mendelete masing-masing tabel berikut yang berarti CURD. Untuk yang pertama transaksi penjualan. Transaksi penjualan terdapat CRUD atau CURD yang berarti create tabel, update tabel, dan delete. Yang pertama kita akan create tabel atau tambah penjualan. Dalam rental misalnya kita kasih 100.000 dan juga 100.000 dan 100.000 dan pilih pegawainya dana. Konfirmasi. Seperti yang kita lihat, tabelnya bertambah. Dan untuk yang fitur CURD yang berikutnya adalah edit. Edit kita merubah semisal 50.000. Kita juga rubah misalnya 50.000. Oke, kita simpan dan bisa kita lihat sekarang datanya sudah berubah. Dan untuk yang berikutnya fitur delete dan akan terhapus datanya. Untuk yang kedua transaksi perkulakan. Dalam transaksi perkulakan juga sama menggunakan CURD yang berarti create tabel, update tabel, dan delete. Yang pertama kita akan melakukan create tabel tambah transaksi perkulakan. Barang produknya semisalnya voucher SL 5 GB, suppliernya Joko, tanggal suppliernya semisal kita tanggal 13 yang lalu, jumlahnya 200 buah. Add. Dan seperti yang kita lihat datanya bertambah, voucher SL 5 GB Joko 200. Dan untuk fitur editnya semisal kita ganti, misal ini casing HP kita 100, tanggalnya kita ubah menjadi 14, update. Dan seperti yang kita lihat datanya berubah. Dan untuk yang berikutnya fitur delete. Oke, seperti yang kita lihat datanya terhapus.
Dan untuk yang berikutnya transaksi lainnya. Dalam transaksi lainnya juga sama seperti sebelumnya, CURD yang berarti create tabel, update tabel, dan delete. Yang pertama kita akan create tabel terlebih dahulu. Nama lainnya deskripsi, semisal kita beli handset harganya 150.000. Create tabel seperti yang kita lihat. Di transaksi lainnya datanya bertambah handset yang namanya 150.000. Untuk fitur kedua kita fitur update atau edit ini. Sel edit kita klik misalnya pulsa. Kita update pulsa yang nominalnya 50.000. Yang selanjutnya adalah fitur delete. Yes, seperti yang kita lihat datanya terhapus. Dan yang berikutnya kelola pegawai. Dalam kelola pegawai kita bisa menambah pegawai-pegawai baru yang misalnya kita create pegawai, nama lengkapnya misalnya Agil, asal atau alamatnya Banyuwangi, username-nya Halil 123 kita menjadi manajer, kita register. Nah, kita lihat datanya bertambah. Dan di sini saat daftar pegawai kita bisa memasukkannya saat login. Jadi kita contoh yang tadi, yang kita masukin tadi 123, enter. Dan seperti yang kita lihat kita login menggunakan Holil Agil. Oke, untuk yang berikutnya kelola produk. Dalam kelola produk juga sama, terdapat CURD yang berarti create tabel, update tabel, dan delete. Yang pertama kita akan coba create tabel. Kita menambah produk, semisalnya pulsa, harga produknya 10.000, pulsa SL, konfirmasi, dan kita menambah produk pulsa SL yang harganya 10.000. Oke, untuk fitur editnya juga sama seperti sebelumnya. Kita ubah menjadi handset 15.000 dan terdapat handset 15.000. Untuk fitur delete juga sama seperti sebelumnya. Dan untuk yang terakhir kelola supplier. Kelola supplier juga sama menggunakan CURD berarti create tabel, update tabel, dan delete. Kita akan mencoba create tabel terlebih dahulu menggunakan app supplier. Nama suppliernya misalnya Alvin, alamatnya Celuring, nomor teleponnya ini add supplier. Nah, seperti yang kita lihat di sini add suppliernya bertambah, dan juga di sini kita bisa menggunakan fitur edit tabel yang gratis, misalnya dana itu. Kita lihat supply-nya bertambah. Dan yang kita masukkan tadi, yang ke tabel tadi akan tampil di daftar awal atau di daftar tampilan awal. Seperti yang daftar pegawai tadi, Maholil Agil, dan supplier dana. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Websitenya sangat membantu daripada nulis atau ngitung secara manual. Sarannya supaya bisa dibuatkan grafik agar bisa tahu kondisi sebenarnya.